Bagi orang yang tinggal di luar wilayah Jepara, nama R.A. Kartini terdengar lebih familiar sebagai tokoh terkenal yang berasal dari wilayah tersebut. Ada salah satu tokoh penting yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga warga Jepara, yaitu Ratu Kalinyamat. Ia adalah seorang pemimpin di wilayah Jepara pada tahun 1549. Sang ratu mempunyai nama asli Ratna Kencana. Wah, dunia. Bagi orang yang tinggal di luar wilayah Jepara, nama R.A. Kartini terdengar lebih familiar sebagai tokoh terkenal yang berasal dari wilayah tersebut. Bila menyebut hal lain yang juga berasal dari Jepara, kemungkinan besar akan menjawab mebel atau ukiran kayu. Perlu diketahui, ada salah satu tokoh penting yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga warga Jepara, yaitu Ratu Kalinyamat. Nama besarnya seakan-akan sudah menyatu dengan denyut kehidupan kota mebel ini, yang bisa disejajarkan dengan Raden Ajeng Kartini. Ia adalah seorang pemimpin di wilayah Jepara pada tahun 1549 sampai dengan 1579, di mana pada saat itu Jepara masih merupakan bagian dari Kesultanan Demak. Sang ratu mempunyai nama asli Ratna Kencana. Ia adalah anak dari Raja Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggana. Nama Kalinyamat sendiri diambil sesuai dengan lokasi dari istana yang berada di daerah Kalinyamat. Reputasinya sebagai pemimpin perempuan pun tidaklah main-main. Pada zaman itu, tokoh perempuan memang masih tergolong jarang ditemui. Namun, Ratu Kalinyamat mendobrak segala anggapan mengenai pemimpin perempuan. Ia mulai menjabat sebagai pemimpin wilayah Jepara pada tanggal 10 April 1549. Sehingga pada tanggal ini pula yang kelak dinobatkan sebagai hari jadi Kabupaten Jepara. Membangun perekonomian hingga mencapai kemakmuran. Reinhard de Jepara, Senhora Poderosa Erica de Graningedam. Begitulah julukannya yang tercatat dalam buku catatan sejarah Diego do Couto, sejarawan asal Portugis. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Portugis yang mempunyai arti Ratu Jepara, wanita yang kuat dan kaya raya, perempuan yang berani. Pemberian julukan ini bukanlah tanpa alasan, karena memang Ratu Kalinyamat adalah orang yang benar-benar diperhitungkan pada saat itu, sekalipun itu oleh bangsa Portugis. Pada masa kepemimpinannya, Ratu Kalinyamat melakukan banyak pembenahan dan pengembangan secara besar-besaran, khususnya pada bidang maritim dan ekonomi. Sebelum ia naik tahta, Jepara bisa dibilang agak terbengkalai karena rangkaian peristiwa yang buruk, mulai dari masuknya Portugis hingga konflik internal berupa perebutan kekuasaan dalam Kesultanan Demak. Saat ia mulai naik tahta, hal yang langsung menjadi perhatiannya adalah sisi ekonomi. Ia membangkitkan Jepara sebagai kota pelabuhan yang aktif, melakukan perdagangan dengan kota-kota pesisir lainnya di pantai utara Jawa, dari ujung barat hingga ujung timur. Dalam beberapa waktu, perdagangan ini pun semakin berkembang hingga Jepara menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Pulau Jawa. Pedagang Jepara semakin giat untuk berlayar menjual komoditas khas ke negeri seberang maupun pulau seberang, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Kesultanan Johor dan Kerajaan Tanah itu pun turut berdagang dengan Jepara. Pelabuhan Jepara pada saat itu sudah tergolong sangat bagus dan besar, sebab kapal dengan muatan 200 ton lebih sudah bisa berlabuh di sana.
Hasil dari perdagangan internasional ini memberi keuntungan yang luar biasa banyak bagi Jepara. Ekonomi di wilayah tersebut mencapai puncak kemakmurannya. Dari hal tersebut, maka Jepara sangat disegani oleh Portugis. Prestasi maritim ia miliki tidak hanya dari sisi ekonomi saja, namun juga dari sisi militer, di mana pemerintahannya, kekuatan militernya termasuk sangat tangguh. Bahkan Jepara pernah ditetapkan sebagai pangkalan angkatan laut yang besar dan kuat. Semangat anti-kolonial sangat membara dalam diri Ratu Kalinyamat. Pada saat itu, Portugis sedang berusaha untuk masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan dari buku perempuan-perempuan pengukir sejarah karangan Mulyono Atmo Siswato Putro, setidaknya ada 2 kali penyerangan besar yang Ratu Kalinyamat lakukan di wilayah Malaka dan 1 kali di daerah Maluku. Penyerangan di Malaka yang pertama ini dilakukan atas permintaan Sultan Johor yang pada saat itu sedang berseteru dengan Portugis pada tahun 1550. Jika digabungkan dengan prajurit Jepara, setidaknya ada sekitar 20.000 tentara dan setidaknya ada sekitar 200 kapal perang. Daerah yang dikuasai Portugis di Malaka pun sempat kembali. Namun sayangnya akhirnya Portugis melakukan serangan balik. Perang di Malaka yang kedua adalah ketika Sultan Aceh bekerja sama dengan Ratu Kalinyamat pada tahun 1573. Pasukan Jepara yang dikirimkan oleh Ratu kali ini berjumlah 15.000 orang pasukan termasuk dengan total 300 kapal perang. Perang yang hebat pun terjadi dan membuat Portugis kewalahan. Sayangnya, pasukan Jepara harus terus mundur karena kalah teknologi. Namun, kekalahan-kekalahan ini bukan tak punya arti. Dengan kuatnya prajurit Jepara tersebut ketika pertempuran, ini membuat Portugis semakin memperhitungkan reputasi dari Ratu Kalinyamat sebagai salah satu pemimpin di wilayah Jawa. Sebagai hasilnya, Jawa pun terbebas dari invasi besar-besaran oleh Portugis. Asa, wah dunia.